saudara, jumpa lagi dalam audit bagian ketiga. Baiklah, langsung kita mulai saja. Tipe audit. Audit biasanya diklasifikasikan ke dalam 3 kategori. Audit laporan keuangan, audit kepatuhan atau audit ketaatan, dan audit operasional. Setiap tipe audit itu melayani tujuan yang berbeda sebagaimana diperlihatkan oleh gambar 1.10. Gambar 1.10 memperlihatkan perbandingan antara audit laporan keuangan, audit kepatuhan, dan audit operasional. Pada kotak paling atas kita lihat auditing, dibagi menjadi 3 tipe, audit laporan keuangan, audit kepatuhan, dan audit operasional. Dalam audit laporan keuangan, memeriksa asersi-asersi laporan keuangan. Sedangkan dalam audit kepatuhan, memeriksa tindakan orang atau entitas. Sedangkan dalam audit operasional, memeriksa semua atau sebagian dari aktivitas perusahaan. Kemudian pada kotak berikutnya, untuk audit laporan keuangan, kriterianya adalah prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Sedangkan dalam audit kepatuhan, kriterianya adalah hukum dan regulasi. Sedangkan dalam audit operasional, kriterianya adalah tujuan atau sasaran organisasi. Selanjutnya, dalam kotak yang berikutnya, untuk audit laporan keuangan, melaporkan kewajaran laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Sedangkan untuk audit kepatuhan, melaporkan ketaatan terhadap kriteria yang ditetapkan. Sedangkan untuk audit operasional, melaporkan pembenahan atau peningkatan yang dianjurkan. Audit laporan keuangan. Dewasa ini audit laporan keuangan disebut juga audit eksternal atau external audit. Adalah esensial dalam mengelola bisnis karena audit ini memberikan data yang menjadi basis keputusan pengalokasian sumber daya yang langka. Dalam audit laporan keuangan, financial statements audit, auditor mengumpulkan bukti dan memberikan tingkat keyakinan yang tinggi bahwa laporan keuangan mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kebutuhan akan audit laporan keuangan terutama berasal dari pemisahan kepemilikan dan kendali di perusahaan besar di mana para pemegang saham menunjuk direktur atau manajemen untuk menjalankan pelbagai urusan perusahaan atas nama mereka. Pada saat direktur melaporkan kinerja keuangan dan posisi keuangan, para pemegang saham memerlukan jaminan atas akurasi laporan keuangan sebelum menempatkan ketergantungan pada mereka. Audit laporan keuangan memberikan keyakinan yang wajar atau kepastian yang wajar atau jaminan yang wajar kepada pemilik perusahaan bahwa laporan keuangan seperti yang dilaporkan oleh direktur bebas dari salah saji material. Konsep kunci dalam audit laporan keuangan adalah bahwa asersi-asersinya bersifat finansial dan kriteria yang dijadikan tolok ukur adalah prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Audit melibatkan pencarian dan verifikasi catatan akuntansi serta pemeriksaan bukti lainnya yang mendukung atau menguatkan laporan keuangan. Dengan memahami kendali internal perusahaan, penginspeksian dokumen, pengamatan aset, permintaan keterangan dari dalam dan luar perusahaan, dan pelaksanaan prosedur audit lainnya, auditor menghimpun bukti yang dibutuhkan untuk menerbitkan laporan auditor.
Laporan auditor menyatakan pendapat auditor bahwa laporan keuangan mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Bagian alir pada gambar 111 menyajikan audit laporan keuangan. Gambar 111 menyajikan flowchart atau bagian alir audit laporan keuangan. Dalam lingkaran pertama kita lihat di sini ada staf akuntansi klien atau manajemen. Lingkaran berikutnya ada kantor akuntan publik KAP atau auditor eksternal. Staf akuntansi klien menyimpan berbagai catatan akuntansi perusahaan. Ini merupakan bagian masukan keluaran berupa catatan akuntansi. Dari catatan akuntansi ini, bagian akuntansi klien menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan ini merupakan bahan yang diberikan kepada kantor akuntan publik serta catatan akuntansinya. Nah, kantor akuntan publik berdasarkan bahan bukti dari catatan akuntansi dan laporan keuangan ini menentukan kewajaran laporan keuangan. Jadi ada dua sumber dari staf akuntansi klien yang berupa catatan akuntansi dan laporan keuangan maupun bahan bukti lainnya. Ini digunakan untuk menentukan kewajaran laporan keuangan berdasarkan kriteria. Kriterianya apa? Kriterianya adalah prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Nah, dari sini auditor mengusulkan penyesuaian yang diperlukan sekiranya ditemukan audit adjustment pada waktu dilakukan audit. Nah, setelah itu, auditor menerbitkan laporan atau temuan audit. Nah, dari sini, menerbitkan laporan auditor, serta laporan keuangan auditan. Jadi ada dua jenis laporan yang diterbitkan oleh kantor akuntan publik, laporan keuangan auditan, laporan keuangan yang sudah diaudit, beserta laporan auditor. Nah, keduanya ini digunakan untuk pengambilan keputusan oleh manajemen atau pemakai laporan keuangan auditan lainnya. Bukti yang digali oleh auditor terfokus pada apakah laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum atau tidak. Lebih spesifik lagi, audit menyoroti asersi-asersi manajemen bahwa aset yang tercantum di neraca benar-benar ada, bahwa perusahaan berhak atas aset, dan bahwa penilaian yang dilakukan terhadap aset tadi sudah dilaksanakan menurut prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Bukti dikumpulkan untuk memperlihatkan bahwa neraca menyajikan semua kewajiban perusahaan. Jikalau tidak, maka neraca boleh jadi akan sangat menyesatkan karena kewajiban penting tertentu dihilangkan secara sengaja atau kebetulan. Demikian pula, auditor mengumpulkan bukti tentang laporan laba rugi atau laporan penghasilan usaha. Auditor menuntut adanya bukti bahwa penjualan yang dilaporkan benar-benar terjadi, bahwa barang dagangan benar-benar dikirimkan kepada pelanggan, dan bahwa biaya pokok penjualan dan beban yang tercatat berhubungan dengan periodik ini, dan bahwa semua beban sudah diakui. Pada akhirnya, auditor mempertimbangkan apakah angka-angka laporan keuangan diklasifikasikan dan dirangkum secara benar, dan bahwa catatan atas laporan keuangan adalah informatif dan lengkap. Hanya manakala data memadai sudah
dihimpun oleh auditor untuk menguatkan semua asumsi signifikan tadi, auditor barulah boleh menyimpulkan bahwa laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Audit laporan keuangan umumnya mencakup posisi keuangan atau neraca, hasil usaha atau laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Audit laporan keuangan dirancang untuk memperoleh keyakinan wajar perihal apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material. Auditor mengatestasi penyajian informasi keuangan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Auditor sama sekali tidak mengatestasi kekuatan finansial, kearifan keputusan manajemen, maupun risiko bisnis sebuah entitas. Audit laporan keuangan lazimnya dilakukan oleh auditor eksternal yang ditunjuk oleh perusahaan yang laporan keuangannya tengah diaudit. Pemakai laporan auditor meliputi manajemen, pemodal, bank, kreditor, analis keuangan, dan badan pemerintah. Karakteristik audit laporan keuangan adalah: pertama, tujuan audit adalah untuk menaruh kredibilitas pada representasi manajemen atau asersi manajemen dalam laporan keuangan. Kedua, auditor bersikap independen dari manajemen entitas, pihak yang menyusun laporan keuangan. Auditor bukan representatif dari pihak manapun. 3. Auditor menyatakan pendapat mereka terhadap kewajaran seluruh laporan keuangan berdasarkan pengujian selektif. Auditor jarang mengaudit masing-masing pos atau semua pos dalam laporan keuangan. 4. Audit diarahkan kepada penemuan salah saji material dalam laporan keuangan, terlepas dari apapun yang menyebabkan salah saji itu. 5. Audit memberikan kepastian memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Auditor tidak pernah menjamin secara mutlak menyangkut akurasi laporan keuangan. 6. Auditor menyampaikan laporan auditor atas laporan keuangan secara keseluruhan dan bukan pada masing-masing pos dalam laporan keuangan. Terakhir, auditor berkepentingan dengan penyajian keuangan, bukan pada mutu keuangan, kearifan kebijakan manajemen, ataupun risiko bisnis entitas klien. Audit kepatuhan, compliance audit, ialah audit khusus program atau audit di seluruh organisasi terhadap kepatuhan entitas dengan persyaratan kepatuhan yang berlaku. Persyaratan kepatuhan, compliance requirement, adalah hukum, peraturan, aturan, dan ketentuan kontrak atau perjanjian hibah yang berlaku untuk program pemerintah yang perlu ditaati oleh entitas. Kriteria yang ditetapkan dalam tipe audit ini dapat berasal dari berbagai sumber. Manajemen sebagai misal dapat menggariskan kebijakan ketentuan yang bertautan dengan waktu lembur, partisipasi dalam program pensiun, maupun benturan kepentingan. Selain itu, audit kepatuhan bisa pula berpedoman pada kriteria yang dibuat oleh kreditor. Karakteristik audit kepatuhan meliputi: pihak yang mengangkat auditor acap kali menetapkan unsur-unsur yang diaudit dan norma atau standar yang harus dipatuhi. Kedua, auditor yang ditunjuk oleh entitas berkepentingan dalam penentuan apakah standar sudah dipatuhi. 3. Laporan auditor ditujukan kepada pucuk pimpinan atau bagian di dalam organisasi yang menunjuk atau mengangkat auditor. Audit kepatuhan dilakukan oleh auditor independen, pada umumnya sebagai bagian dari audit laporan keuangan, dan oleh auditor internal dan auditor pemerintah, kerap kali merupakan bagian dari audit operasional.
Auditor yang melakukan audit kepatuhan pada umumnya dianggap independen sekalipun mereka digaji oleh entitas yang diauditnya, karena mereka tidak terlibat dalam pelaksanaan aktivitas-aktivitas yang diauditnya, dan mereka melapor kepada otoritas yang lebih tinggi daripada yang diauditnya. Hasil audit kepatuhan biasanya dilaporkan kepada seseorang di dalam unit organisasi yang sedang diaudit ketimbang kepada spektrum pemakai yang luas, sebagaimana halnya dalam audit laporan keuangan. Manajemen merupakan kelompok utama yang berkepentingan dengan tingkat kepatuhan terhadap prosedur dan regulasi tertentu yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu, porsi terbesar dari audit kepatuhan dilaksanakan oleh auditor yang dikaryakan oleh unit organisasional itu sendiri. Contoh audit kepatuhan adalah audit komponen laporan keuangan guna menentukan ketaatan terhadap sebuah perjanjian obligasi, audit pengeluaran seorang periset yang bekerja di bawah sebuah bantuan dana pemerintah guna menentukan ketaatannya terhadap ketentuan bantuan dana, dan audit terhadap kebijakan pengangkatan pegawai sebuah entitas guna menetapkan tingkat ketaatan terhadap undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku. Audit operasional audit ialah pencarian dan pengevaluasian bukti mengenai efektivitas dan efisiensi aktivitas-aktivitas operasi entitas berkenaan dengan tujuan-tujuan yang ditetapkan. Efektivitas mengukur seberapa baik sebuah entitas meraih tujuan dan sasarannya. Efisiensi mengukur seberapa baik sebuah entitas mengkonsumsi sumber daya untuk mencapai tujuannya. Tujuan audit operasional adalah untuk mengevaluasi kinerja, mengidentifikasi bidang-bidang yang memerlukan pembenahan, dan menyodorkan rekomendasi. Tipe audit ini sering disebut juga audit kinerja atau performance audit, ataupun audit manajemen atau manajemen audit. Audit operasional mempunyai karakteristik berikut. 1. Auditor yang melaksanakan audit operasional berposisi independen dari aktivitas yang diauditnya. 2. Laporan auditor ditujukan kepada seseorang atau bagian di dalam entitas atau organisasi yang mengkaryakan auditor. 3. Asersinya mengenai efektivitas dan efisiensi kinerja aktivitas tertentu. 4. Laporan auditor acapkali melaporkan masalah atau kelemahan yang diidentifikasi selama penyelenggaraan audit operasional ketimbang pelaporan kesimpulan menyeluruh. Dewasa ini berkembang pula audit forensik. Tujuan audit forensik atau forensic audit adalah mendeteksi atau mencegah bermacam-macam aktivitas curang. Penggunaan auditor untuk melakukan audit forensik mengalami perkembangan pesat, terutama ketika kecurangan melibatkan persoalan keuangan. Beberapa contoh yang memungkinkan dilakukannya audit forensik antara lain kecurangan bisnis atau penggelapan oleh manajemen, investigasi kriminal, perselisihan pemegang saham dan korporat, kerugian ekonomi perusahaan, dan perselisihan matrimonial. Contoh, dalam perikatan kecurangan bisnis, audit dapat melibatkan penelusuran dana atau identifikasi dan pemulihan aset. Investigasi kecurangan karyawan dapat melibatkan keberadaan, sifat, luas, dan identifikasi pelaku kriminal penyalahgunaan aset. Forensik dapat pula diadakan untuk menelusuri dan mencari aset dalam proses perceraian suami istri. Tipe auditor. Auditor adalah orang atau orang-orang yang melakukan audit, biasanya rekan perikatan atau anggota lain dari tim perikatan
atau sebagaimana yang berlaku kantor akuntan publik. Auditor biasanya digolongkan ke dalam 3 kategori: auditor eksternal, auditor internal, dan auditor pemerintah. Setiap tipe auditor melayani tujuan-tujuan berbeda, sebagaimana yang dipaparkan melalui gambar 1.12. Perbandingan antara auditor eksternal, auditor internal, dan auditor pemerintah. Ya, di sini kota pertama auditor dikategorikan menjadi 3 kategori: auditor eksternal, auditor internal, auditor pemerintah. Auditor eksternal dilakukan oleh kantor akuntan publik berdasarkan kontrak perikatan. Sedangkan untuk auditor internal dilakukan oleh pegawai organisasi yang memenuhi syarat tertentu. Sedangkan untuk auditor pemerintah dilakukan oleh aparat pemerintah yang memenuhi syarat tertentu. Selanjutnya, untuk auditor eksternal meliputi berbagai jenis audit, yang terutama adalah audit laporan keuangan. Sedangkan untuk auditor internal meliputi audit ketaatan atau audit kepatuhan maupun audit operasional. Sedangkan untuk auditor pemerintah meliputi audit laporan keuangan, audit ketaatan atau audit kepatuhan, dan audit operasional. Di Indonesia, pemakaian gelar akuntan diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 yang diundangkan dan berlaku sejak 13 November 1954. Undang-undang itu mengatur pemakaian gelar akuntan yang hanya diberikan kepada mereka yang berijazah akuntan sesuai dengan ketentuan dan berdasarkan undang-undang ini. Beberapa hal pokok dari undang-undang ini adalah: 1. Ijazah akuntan diberikan oleh perguruan tinggi atau universitas negeri atau perguruan tinggi swasta yang dibentuk menurut undang-undang atau diakui oleh pemerintah. Ijazah dari perguruan tinggi swasta haruslah lulus dari sebuah ujian menurut pendapat panitia ahli. Yang kedua, setiap akuntan yang berijazah harus mendaftarkan namanya untuk dimuat dalam sebuah register negara yang diadakan oleh Departemen Keuangan. Yang ketiga, praktik pekerjaan akuntan, auditor independen, dengan memakai nama kantor akuntan, firma akuntan, atau nama lain yang mencantumkan perkataan akuntan atau akuntansi hanya diizinkan apabila pimpinan kantor atau firma itu dipegang oleh seseorang atau beberapa orang akuntan. Auditor internal atau internal auditor diangkat sebagai pegawai purna waktu oleh entitas untuk melakukan audit di dalam organisasi perusahaan. Auditor internal terutama melakukan audit kepatuhan dan audit operasional. Auditor internal memiliki 2 dampak utama terhadap audit laporan keuangan. Pertama, keberadaan dan pekerjaan mereka dapat mempengaruhi sifat, saat, dan luas prosedur audit. Kedua, auditor eksternal dapat menggunakan auditor internal untuk memberikan bantuan langsung dalam melakukan audit. Sekiranya hal ini terjadi, auditor eksternal harus menilai kompetensi yang mencakup pendidikan, pengalaman, sertifikasi profesi, dan lain-lain, dan objektivitas, status organisasional di dalam perusahaan dari auditor internal. Staf audit internal sering melapor kepada komite audit, dewan direksi, serta kepada presiden direktur
atau eksekutif puncak lainnya. Penempatan strategis yang tinggi dalam struktur organisasional semacam itu membantu memastikan bahwa auditor internal akan mendapat akses segera terhadap semua unit organisasi dan rekomendasi mereka akan segera menarik perhatian kepala departemen. Auditor internal tentulah wajib bersifat independen dari kepala departemen dan eksekutif lini lainnya yang pekerjaannya sedang ditelaah oleh auditor internal. Oleh karena itu, biasanya tidak dikehendaki manakala staf audit internal berada di bawah wewenang akuntan kepala. Kendati pun demikian, terlepas dari level pelaporannya, independensi auditor internal sudah barang tentu tidak setara dengan auditor independen. Auditor internal merupakan staf organisasi tempat mereka bekerja, menjadi subjek terhadap hambatan yang melekat pada hubungan majikan karyawan. Pemerintah biasanya mengkaryakan auditor pemerintah, government auditor, untuk menentukan kepatuhan terhadap hukum, undang-undang, kebijakan, dan prosedur. Contoh auditor pemerintah adalah auditor yang berdinas di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal di badan-badan pemerintah, dan Direktorat Jenderal Pajak. Auditor forensik adalah auditor yang bergerak dalam bidang audit forensik yang terbilang mulai berkembang saat ini. Auditor forensik dikaryakan oleh perusahaan, badan pemerintah, kantor akuntan publik, dan perusahaan jasa konsultasi dan investigasi. Auditor semacam ini terlatih dalam mendeteksi, menginvestigasi, dan menangkal tindak kecurangan dan kejahatan kera putih. Beberapa contoh situasi yang melibatkan auditor forensik antara lain analisis transaksi keuangan yang melibatkan transfer kas ilegal di antara beberapa perusahaan, rekonstruksi catatan akuntansi yang tidak lengkap untuk menyelesaikan klaim asuransi terhadap valuasi persediaan, pembuktian aktivitas pencucian uang, money laundering, dengan merekonstruksi transaksi kas, dan terakhir investigasi dan dokumentasi penggelapan serta negosiasi penyelesaian klaim asuransi. Jasa perikatan yang dilakukan oleh kantor akuntan publik terdiri atas perikatan atestasi dan perikatan non-atestasi. Perikatan atestasi terdiri atas audit laporan keuangan historis, pemeriksaan, eksaminasi, dan telaah atau review. Yang ketiga, prosedur yang disepakati. Sedangkan perikatan non-atestasi mencakup kompilasi laporan keuangan dan telaah atau review serta konsultasi. Kalau kita lihat di sini, telaah atau review dapat masuk ke perikatan non-atestasi maupun ke perikatan atestasi, tergantung pada bentuk laporannya. Jasa perikatan yang dilakukan oleh kantor akuntan publik. Staf-staf profesional yang bekerja di kantor akuntan publik memenuhi syarat untuk memberikan bermacam-macam jasa perikatan. Setiap jasa perikatan dapat diklasifikasikan sebagai perikatan atestasi dan perikatan non-atestasi. Perikatan atestasi dalam rangka mengurangi risiko informasi, para pemangku kepentingan dan entitas meminta supaya informasi diverifikasi oleh pihak independen. Para investor ingin mengetahui apakah laporan keuangan entitas disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pemberi pinjaman atau kreditor hendak mengetahui apakah peminjam mematuhi perjanjian pinjaman atau perjanjian kredit.
Anggota Dewan Direksi entitas berminat untuk mengetahui apakah karyawan-karyawan di bagian pembelian sudah mengikuti kebijakan dan prosedur yang digariskan oleh entitas yang dirancang untuk menutup kemungkinan penyuapan. Mengatestasi informasi berarti memberikan jaminan, assurance, mengenai keandalan informasi tersebut. Perikatan atestasi, attestation engagement, adalah sebuah perikatan di mana seorang praktisi ditugaskan untuk menerbitkan atau mengeluarkan laporan pemeriksaan, telaah, atau prosedur yang disepakati tentang hal pokok, atau sebuah pernyataan tentang hal pokok yang menjadi tanggung jawab pihak lain. Atestasi atau pengesahan, auditor bakal menambah kredibilitas dan keyakinan terhadap setiap asersi manajemen. Sifat fungsi atestasi pada intinya sama, terlepas dari informasi yang sedang diperiksa. Contoh, diasumsikan ada situasi di mana auditor eksternal mengesahkan kendali internal perusahaan atas pelaporan keuangan. Hal pokok perikatan di sini adalah kendali internal atas pelaporan keuangan. Kendali internal merupakan tanggung jawab manajemen. Auditor eksternal dapat dilibatkan untuk melaporkan secara langsung tentang kendali internal dan menyatakan pendapat tentang apakah kendali internal perusahaan terhadap pelaporan keuangan mengikuti standar tertentu, atau mereka mungkin melaporkan atas sebuah asersi atau pernyataan yang dibuat oleh manajemen bahwa kendali internal perusahaan mengikuti standar tertentu. Dalam kasus yang kedua ini, laporan audit akan mencakup pendapat apakah asersi manajemen itu akurat. Manajemen perusahaan-perusahaan terbuka, PBK, kini diharuskan untuk memasukkan dalam laporan tahunan mereka asersi tentang efektivitas kendali internal atas pelaporan keuangan, dan untuk melibatkan auditor mereka untuk mengatestasi atau mengesahkan efektivitas kendali internal. Definisi perikatan atestasi di atas mengindikasikan 4 kondisi yang membedakan perikatan atestasi dari jasa lainnya. Pertama, jasa atestasi memerlukan asersi tertulis dan laporan auditor tertulis. Satu pihak harus membuat asersi atau pernyataan yang akurasinya penting bagi pihak lain. Asersi ini mungkin bersifat kuantitatif atau kualitatif. Kedua, jasa atestasi memerlukan penetapan formal, kriteria pengukuran atau deskripsi dalam penyajian. Kriteria yang disepakati dan objektif dapat digunakan untuk menilai akurasi asersi. Semua pihak harus setuju tentang bagaimana asersi itu harus dievaluasi dengan menggunakan sebuah unit ukuran dan teknologi pengukuran bersama. Pendekatan pengukuran harus cukup disempurnakan guna memungkinkan individu yang berbeda untuk sampai pada kesimpulan yang tidak berlainan secara material. Ketiga, akuntan harus memperoleh bukti diagnostik yang memadai untuk mendukung atau membantah asersi yang dibuat. Keempat, tingkat jasa dalam perikatan atestasi terbatas pada pemeriksaan, telaah, dan penetapan prosedur yang disepakati. Koneksi perikatan atestasi dengan tingkat jaminan dan sifat laporan. Pada bagian atas kita lihat jenis perikatan atestasi, lalu tingkat jaminan yang diberikan, sifat atau bentuk laporan, dan prosedur auditnya. Untuk jenis perikatan atestasi audit laporan keuangan Eustress, tingkat jaminan yang diberikan adalah tinggi, yakni memberikan keyakinan wajar.
Sedangkan sifat laporannya menyatakan pendapat. Prosedurnya memilih dari semua prosedur yang tersedia, setiap kombinasi yang dapat membatasi risiko atestasi sampai ke level yang rendah. Untuk jenis perikatan atestasi yang kedua, pemeriksaan dan telaah. Pemeriksaan ini eksaminasi, telaah adalah review. Tingkat jaminan yang diberikan adalah keyakinan menengah atau terbatas. Sedangkan sifat laporannya menyatakan keyakinan negatif. Prosedurnya pada umumnya terbatas pada permintaan keterangan dan prosedur analitis. Sedangkan yang ketiga, jenis perikatan atestasi, prosedur yang disepakati. Tingkat jaminan yang diberikan adalah beragam menurut sifat dan luas prosedur yang dilaksanakan atau dilakukan. Sedangkan sifat laporannya menyatakan temuan atau finding. Sedangkan prosedurnya, prosedur yang disepakati bersama dengan pemakai khusus informasi. Audit laporan keuangan historis. Audit laporan keuangan historis, audit of historical financial statements, melibatkan pengumpulan dan pengevaluasian bukti-bukti audit untuk berfungsi sebagai landasan bagi perumusan pendapat mengenai sebuah asersi. Sungguh pun kesimpulan auditor bertumbuh pada bukti yang ekstensif, audit tidaklah dirancang untuk membuktikan akurasi sebuah asersi, melainkan kewajarannya. Audit memberikan tingkat keyakinan yang paling tinggi mengenai sebuah asersi yang dapat disajikan oleh seorang auditor. Contoh utama jasa audit adalah audit laporan keuangan. Jenis audit ini melibatkan pencarian dan pengevaluasian bukti tentang laporan keuangan historis entitas yang memuat asersi-asersi yang dibuat oleh manajemen entitas. Pemeriksaan dan telaah. Pemeriksaan, examination, dikatakan sebagai audit apabila melibatkan laporan keuangan historis dan menyampaikan bentuk jaminan tertinggi yang dapat diberikan oleh auditor mengenai asersi-asersi manajemen. Dalam pemeriksaan atau eksaminasi, auditor memilih dari antara gabungan bukti yang tersedia sampai ke level risiko yang rendah tertentu di mana mereka tidak akan menemukan salah saji material dalam asersi-asersi manajemen. Sedangkan telaah atau review lebih sempit lingkup prosedurnya ketimbang pemeriksaan dan dirancang untuk memberikan tingkat keyakinan terbatas tentang asersi. Terdapat risiko salah saji yang menengah. Berbeda dengan audit, jasa telaah, review, memberikan jaminan terbatas mengenai sebuah asersi dan kesimpulannya dinyatakan secara negatif. Misalnya, dalam sebuah telaah, kantor akuntan publik menyatakan tidak ada yang menarik perhatiannya untuk menunjukkan bahwa asersi-asersi tidak benar. Kantor akuntan publik sering memberikan keyakinan terbatas seperti itu untuk laporan keuangan kuartalan dari sebuah entitas. Perikatan prosedur yang disepakati. Perikatan prosedur yang disepakati, agreed upon procedures engagement, adalah sebuah perikatan di mana seorang auditor ditugaskan oleh klien untuk menerbitkan sebuah laporan temuan berdasarkan prosedur spesifik yang dilakukan pada hal pokok. Klien melibatkan auditor untuk membantu pihak tertentu dalam mengevaluasi hal pokok atau sebuah asersi. Pihak-pihak yang ditentukan bertanggung jawab atas kecukupan prosedur yang disepakati. Dalam jenis perikatan ini, auditor tidak melakukan sebuah pemeriksaan atau telaah atau review dan tidak memberikan pendapat atau keyakinan negatif tentang asersi tersebut.
Laporan auditor berupa prosedur dan temuan. Misalnya, sebuah perusahaan yang mengakuisisi sebuah pabrik dapat menugasi kantor akuntan publik untuk menerapkan prosedur tertentu yang terkait dengan persediaan pabrik itu. Tipe perikatan non-atestasi, non-attached engagement, yang dilakukan oleh kantor akuntan publik adalah jasa kompilasi atau jasa penyusunan laporan keuangan, telaah atau review, serta jasa konsultasi. Jasa kompilasi. Jasa penyusunan laporan keuangan disebut juga jasa kompilasi atau compilation service. Jasa kompilasi sering dilakukan oleh kantor akuntan publik bagi klien yang tidak memiliki personil yang terampil dalam menyusun laporan keuangan. Kantor akuntan publik menerbitkan laporan kompilasi terhadap laporan keuangan. Dalam laporan kompilasi, kantor akuntan publik tidak memberikan keyakinan terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Jasa telaah. Jasa telaah, review service, atau disebut juga jasa tinjauan, yang dilakukan kantor akuntan publik jauh lebih sempit lingkupnya dibandingkan audit. Jasa ini dirancang untuk memberikan keyakinan terbatas terhadap kredibilitas laporan keuangan. Jasa telaah menekankan permintaan keterangan oleh kantor akuntan publik dan perbandingan angka-angka dalam laporan keuangan dengan data finansial dan non-finansial yang dapat dibandingkan. Di lain pihak, audit memberikan keyakinan wajar bahwa laporan keuangan sesuai dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan. Jasa konsultasi. Jasa konsultasi yang disebut juga jasa saran atau rekomendasi manajemen, manajemen advisory service, atau jasa administrative service, dapat diberikan kepada klien audit atau klien pajak yang ada sekarang, maupun kepada klien yang sebelumnya tidak ada hubungan perikatan. Jasa konsultasi meliputi analisis sistem, komputer, pemasangan proses penganggaran, sistem akuntansi, sistem manajemen persediaan, riset pemasaran, analisis manajemen strategis, konsultasi aktuaris, dan jasa lainnya di mana kantor akuntan publik menguasai kecakapan yang akan berguna bagi klien. Dalam melakukan jasa konsultasi, kantor akuntan publik memberdayakan kecakapan teknis, edukasi, observasi, dan pengalaman mereka untuk menyodorkan saran dan bantuan teknis bagi klien. Jasa tersebut menolong klien untuk meningkatkan penggunaan kapabilitas dan sumber daya dalam meraih tujuan mereka. Proses konsultasi meliputi penentuan permasalahan atau peluang, pencarian fakta, pengevaluasian alternatif, perumusan usulan langkah bisnis, pengkomunikasian hasil, penerapan rencana tindakan, dan tindak lanjut. Perbedaan antara audit laporan keuangan, telaah, review, dan kompilasi. Secara garis besar, perbedaan antara audit, telaah, dan kompilasi adalah sebagai berikut. Perbedaan pertama, tingkat jaminan. Tingkat jaminan bahwa laporan keuangan klien disajikan secara wajar adalah paling tinggi untuk audit laporan keuangan dan paling rendah atau tidak ada sama sekali untuk jasa kompilasi. Sedangkan telaah atau review berada di antaranya. Perbedaan kedua, ketergantungan pada manajemen. Dalam ketiga kasus tersebut,
auditor memulai dengan saldo akun yang disediakan oleh manajemen. Tetapi audit laporan keuangan membutuhkan sejumlah besar bukti audit yang menguatkan informasi ini. Telaah atau review memerlukan beberapa pengujian informasi, sedangkan kompilasi laporan keuangan hampir sepenuhnya bergantung pada informasi yang disajikan. Perbedaan yang ketiga adalah pemahaman kendali internal. Auditor hanya menguji kendali internal klien dalam audit laporan keuangan historis. Tidak ada pengujian yang dilakukan untuk telaah maupun kompilasi. Perbedaan keempat, pekerjaan yang dilakukan. Audit membutuhkan jumlah jam kerja yang signifikan karena banyaknya prosedur audit yang harus dilakukan. Sedangkan telaah atau review memerlukan waktu yang jauh lebih sedikit, sementara upaya yang terkait dengan kompilasi laporan keuangan relatif kecil. Perbedaan terakhir, harga. Auditor memerlukan lebih banyak upaya untuk merampungkan audit laporan keuangan historis, sehingga audit jauh lebih mahal daripada telaah, sedangkan telaah lebih mahal daripada kompilasi laporan keuangan. Struktur organisasional kantor akuntan publik. Kantor akuntan publik dapat diorganisasikan sebagai praktisi perorangan atau firma. Selain itu, kantor akuntan publik dapat pula berpraktik sebagai anggota dari badan usaha profesional ataupun firma dengan kewajiban terbatas, Limited Liability Partnership (LLP), atau badan usaha dengan kewajiban terbatas, Limited Liability Company atau LLC. Contohnya adalah Deloitte Touch LLP dan Ernst & Young LLP. Badan usaha profesional berbeda dengan badan usaha tradisional dalam beberapa hal. Semua pemegang saham dan direksi badan usaha profesional harus bertugas dalam praktik akuntansi publik. Selain itu, pemegang saham dan direksi badan usaha profesional dapat dianggap bertanggung jawab secara pribadi atas tindakan perusahaan. Firma dengan kewajiban terbatas serupa dengan badan usaha profesional. Namun badan usaha ini memberikan perlindungan terhadap aset pribadi dari para pemegang saham atau rekan yang tidak terlibat secara langsung dalam menyediakan jasa atas perikatan yang mengakibatkan mencuatnya tuntutan hukum. Kantor akuntan publik regional, nasional, dan internasional normalnya diorganisasikan sebagai firma dengan kewajiban terbatas. Menurut ukurannya, kantor akuntan publik sering dikelompokkan ke dalam 4 kategori. Yang pertama, kantor akuntan publik lokal. Yang kedua, kantor akuntan publik regional. 3, kantor akuntan publik nasional. Yang terakhir, kantor akuntan publik internasional besar. Kantor akuntan publik lokal. Kantor akuntan publik lokal biasanya mempunyai 1 atau 2 kantor, dijalankan oleh seseorang atau beberapa orang akuntan publik terdaftar yang bertindak sebagai rekan atau partner dan melayani kliennya di dalam sebuah kota atau daerah. Kantor akuntan publik ini sering mengkhususkan diri pada jasa pajak penghasilan, konsultasi, dan akuntansi. Auditing biasanya merupakan bagian kecil dari praktik yang dijalankan dan cenderung melibatkan perusahaan kecil yang membutuhkan laporan keuangan auditan untuk menguatkan atau mendukung permohonan kredit dari bank. Kantor akuntan publik regional. Banyak kantor akuntan publik lokal yang menjadi kantor akuntan publik regional dengan membuka kantor cabang di kota lain dan memperbanyak staf profesionalnya.
Kantor akuntan publik regional ditandai oleh bermacam-macam rekan dan staf profesional yang banyak serta sering melakukan pekerjaan audit yang ekstensif. Penggabungan usaha dengan kantor akuntan publik lokal lainnya dapat pula menjadi salah satu cara untuk berubah status ke kantor akuntan publik regional. Pertumbuhan seperti itu lazimnya disertai dengan kenaikan proporsi jasa auditing dibandingkan jasa lainnya. Kantor akuntan publik nasional. Kantor akuntan publik dengan kantor-kantor cabang yang tersebar di kota-kota besar disebut kantor akuntan publik nasional. Kantor akuntan publik nasional biasanya juga berkiprah secara internasional, baik dengan kantor akuntan publiknya sendiri ataupun afiliasi dengan kantor akuntan publik lainnya di negara lain. Kantor akuntan publik internasional. Di Amerika dan negara-negara besar lainnya, hanya kantor akuntan publik yang sangat besar saja yang mempunyai cukup staf dan sumber daya untuk mengaudit perusahaan-perusahaan raksasa, perusahaan-perusahaan multinasional, dan firma tersebut mengaudit hampir semua perusahaan terbesar di Amerika. Kendatipun kantor akuntan publik tersebut menawarkan berbagai macam jasa profesional, auditing biasanya merupakan jasanya yang paling signifikan. 4 kantor akuntan publik internasional terbesar atau The Big Four adalah yang pertama, PricewaterhouseCoopers LLP. Ini merupakan penggabungan dari Coopers and Lybrand LLP dan Pricewaterhouse LLP pada tahun 1998. Di Indonesia, kantor akuntan publik ini berafiliasi dengan KAP, Tanureja, Wibisono, dan rekan. Yang kedua, kantor akuntan publik terbesar adalah Deloitte Touche LLP, yang merupakan penggabungan dari Deloitte Haskins & Sells LLP dengan Touche Rouse LLP pada tahun 1989. Di Indonesia berafiliasi dengan kantor akuntan publik Satrio, Bing, Penny, dan rekan. Yang ketiga adalah Ernst & Young LLP, yang merupakan penggabungan dari Ernst & Whitney LLP dengan Arthur Young LLP pada tahun 1992. Di Indonesia berafiliasi dengan kantor akuntan publik Purwantono, Sungkoro, Surya, dan rekan. Sedangkan yang keempat adalah kantor akuntan publik KPMG Pitt Merwick LLP. Indonesia berafiliasi dengan kantor akuntan publik Siddhartha Wijaya dan rekan. Gambar berikut memperlihatkan posisi dan kewajiban di kantor akuntan publik. Pada kotak yang pertama kita lihat ada rekan atau partner. Di kotak di bawahnya ada manajer. Selanjutnya ada auditor penanggung jawab atau in charge auditor atau auditor senior. Yang terakhir adalah auditor staff atau junior auditor atau asisten. Sedangkan yang di paling kanan ini kita lihat merupakan rasio untuk posisi-posisi yang ada di kantor akuntan publik. Lebih jauh kita lihat secara rinci untuk rekan atau partner. Yang pertama, mencapai kesepakatan dengan klien perihal lingkup perikatan audit yang akan dilaksanakan. Itu kewajiban yang pertama untuk partner. Kewajiban yang kedua, memastikan audit direncanakan dengan benar. Kewajiban yang ketiga, memastikan bahwa tim audit memiliki keahlian
dan pengalaman yang dibutuhkan. Kewajiban berikutnya, menyelia tim audit dan menelaah kertas kerja. Kewajiban selanjutnya, menandatangani kertas kerja. Sedangkan kewajiban yang terakhir adalah menyetujui tagihan biaya perikatan kepada klien. Jadi ini ada 6 kewajiban bagi rekan atau partner. Sedangkan untuk posisi manajer, kewajibannya yang pertama, memastikan audit direncanakan dengan benar. Yang kedua, menyelia, penyusunan, dan menyetujui program audit. Kewajiban yang ketiga, menelaah kertas kerja, laporan keuangan, dan laporan auditor. Kewajiban yang keempat, menagih biaya perikatan kepada klien. Jadi ini ada 4 kewajiban klien, ini ada 4 kewajiban manajer. Berikutnya, kewajiban auditor senior atau in charge auditor. Yang pertama, membantu pengembangan perencanaan audit. Yang kedua, menyusun anggaran audit. Yang ketiga, membagikan atau mendistribusikan tugas audit kepada auditor staff dan mengarahkan pelaksanaan audit harian. Yang keempat, menyelia atau mensupervisi atau menelaah pekerjaan auditor staff. Sedangkan untuk terakhir, auditor staff, kewajibannya adalah melaksanakan prosedur audit yang ditugaskan kepada mereka. Yang kedua, membuat kertas kerja yang memadai dan benar. Yang ketiga, menyampaikan informasi kepada auditor senior perihal masalah akuntansi dan auditing yang dihadapi. Sedangkan di sini kita lihat rasio untuk posisi-posisi di atas. Yang pertama di sini adalah rekan. Kalau ada satu rekan dalam kantor akuntan publik, maka di dalamnya ada 2 manajer, ada 3 atau 4 auditor senior, ada 5 atau 6 auditor staff. Demikian juga kalau misalnya ada 2 rekan dalam sebuah kantor akuntan publik, maka rasio untuk manajer adalah 4 orang, sedangkan rasio untuk auditor senior adalah 6-8 orang, sedangkan untuk rasio auditor staff adalah 10-12 orang. Sungguh pun demikian, rasio-rasio ini tidak harus menjadi kaidah baku dalam sebuah kantor akuntan publik. Jadi demikian posisi dan kewajiban di kantor akuntan publik. Auditor staff. Pada waktu seseorang bergabung pertama kali dengan kantor akuntan publik, orang tersebut biasanya digolongkan sebagai auditor staff atau staff auditor, yang sering pula disebut asisten atau auditor junior. Auditor staff sering melakukan tugas-tugas audit rutin yang rinci, namun mereka memiliki pengalaman yang sangat terbatas sehingga perlu diawasi secara cermat. Yang mengawasi adalah auditor senior. Auditor staff biasanya menjalani berbagai macam perikatan yang memanfaatkan secara penuh kapasitas mereka untuk analisis dan pertumbuhan. Auditor senior. Auditor senior atau senior auditor disebut juga auditor penanggung jawab atau in charge auditor, adalah auditor yang memenuhi syarat untuk memikul tanggung jawab terhadap perencanaan dan pelaksanaan audit
serta penyusunan rancangan laporan auditor yang akan ditelaah atau direview dan disetujui oleh manajer auditor dan rekan. Salah satu tanggung jawab utama auditor senior adalah pelatihan di tempat kerja bagi auditor junior. Ketika memberikan tugas kepada auditor junior atau kadang-kadang disebut juga asisten, auditor senior harus menjelaskan tujuan akhir dari operasi audit tertentu. Pemeriksaan atau penelaahan kertas kerja serta segera setelah kertas kerja tersebut dirampungkan merupakan kewajiban lainnya dari auditor penanggung jawab atau auditor senior. Tindakan itu memampukan auditor senior mengendalikan kemajuan pekerjaan dan memastikan bahwa setiap tahap perikatan audit sudah dicakup secara memadai. Manajer di kantor akuntan publik biasanya mempunyai paling tidak 5 tahun pengalaman kerja dalam akuntansi publik. Manajer pada umumnya tidak berada di kantor klien untuk melakukan audit secara harian. Yang ini biasanya menjadi tanggung jawab auditor senior. Manajer dapat bertanggung jawab atas kepenyediaan atau supervisory 2 atau lebih perikatan audit sekaligus. Pekerjaan kepenyediaan meliputi penelaahan kertas kerja audit dan pembahasan dengan staf audit dan klien setiap permasalahan auditing dan akuntansi yang kemungkinan muncul selama berlangsungnya perikatan audit. Manajer bertanggung jawab pula atas penentuan prosedur audit yang diterapkan untuk audit tertentu dan penjagaan standar pekerjaan lapangan yang seragam. Pada kalanya, manajer ditugasi pula pada pekerjaan administratif untuk mengumpulkan dan menagih tagihan jasa auditing dari klien. Rekan atau partner. Rekan atau partner atau pemilik atau owner adalah orang-orang yang memiliki kantor akuntan publik. Mereka mengemban tanggung jawab penuh terhadap kegiatan-kegiatan kantor akuntan publik dan praktiknya, serta berperan utama dalam pengembangan klien. Rekan biasanya berpengalaman selama 10 tahun atau lebih dalam akuntansi publik. Karena rekan memikul seluruh tanggung jawab, maka rekan pula yang mengambil keputusan akhir yang melibatkan pertimbangan yang kompleks dalam melaksanakan perikatan audit. Limitasi auditing. Karena keterbatasan yang melekat pada audit, auditor hanya mampu menawarkan keyakinan wajar terhadap kebenaran dan kewajaran laporan keuangan. Tidak satupun audit yang dapat memberikan jaminan atau kepastian mutlak bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material yang muncul dari pengolahan data akuntansi yang keliru maupun pertimbangan yang tidak tepat atas pemilihan dan penerapan prinsip-prinsip akuntansi. Penggunaan pengukuran akuntansi. Prinsip pengukuran akuntansi sering menawarkan beraneka alternatif untuk menjelaskan sebuah transaksi atau peristiwa. Umpamanya, tersedia beberapa metode akuntansi untuk arus biaya perolehan persediaan melalui sebuah perusahaan dan untuk beban penyusutan aset berwujud. Fleksibilitas prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum ini memampukan penyusunan laporan keuangan untuk mempengaruhi informasi yang disajikan sehingga berdampak terhadap keandalan informasi tadi. Lebih daripada itu, prinsip akuntansi sering membutuhkan interpretasi dan aplikasi pertimbangan sebelum prinsip itu dapat diterapkan pada transaksi tertentu dan peristiwa serta situasi lainnya, dan pihak penyusun laporan keuangan yang berpikiran sehat dan auditor
mungkin saja tidak sepaham ihwal interpretasi dan pertimbangan tersebut. Penggunaan pertimbangan profesional. Audit melibatkan penggunaan pertimbangan profesional dalam identifikasi risiko audit, pemilihan prosedur audit yang tepat, dan interpretasi bukti audit. Meskipun standar audit memberikan pedoman untuk membantu auditor dalam membentuk pertimbangan profesional yang kuat, tidak dapat dihindari bahwa auditor kadang-kadang bisa saja salah menilai situasi yang dapat menyebabkan auditor mengabaikan salah saji dalam laporan keuangan. Penerapan penarikan sampel. Idealnya, seorang auditor memiliki bukti langsung atau bukti dari tangan pertama untuk mendukung, menguatkan setiap asersi yang implisit dalam sebuah laporan keuangan. Namun kadangkala hal itu tidak praktis serta tidak mungkin dilakukan. Sungguh pun hal itu mungkin saja dilakukan, namun biasanya melampaui manfaat yang diperoleh penyusun maupun pemakai laporan keuangan. Auditor bekerja dalam batasan ekonomik yang sangat restriktif. Supaya bermanfaat, audit sepatutnya dilakukan dengan biaya yang wajar dan dalam rentang waktu yang masuk akal. Limitasi biaya berakibat pada pengujian selektif atau penarikan sampel dari catatan akuntansi dan data pendukung. Auditor menerapkan teknik penarikan sampel untuk membatasi jumlah transaksi dan saldo yang dipilih untuk pengujian audit dalam upaya melakukan audit secara efisien dan efektif biaya. Hasil yang diperoleh dari berbagai transaksi dan saldo yang dipilih mungkin saja tidak mewakili seluruh populasi. Oleh karena itu, ada risiko yang melekat bahwa prosedur audit mungkin gagal untuk mendeteksi salah saji material dalam laporan keuangan karena ketidakmampuan auditor untuk melakukan pengujian rinci dari seluruh populasi transaksi dan saldo. Kesimpulan yang ditarik dari pemeriksaan terhadap sampel bukti yang tersedia merupakan subjek dari ketidakpastian inheren. Standar auditing yang diadopsi secara luas oleh auditor mengakui pengujian selektif tersebut dengan mewajibkan dikumpulkannya bukti cukup agar menjadi basis memadai bagi pendapat auditor mengenai laporan keuangan yang sedang diaudit. Akibat adanya tekanan kendala biaya atas auditor oleh klien maupun masyarakat, maka dalam mengevaluasi beberapa karakteristik sebuah saldo akun atau transaksi, auditor sering memeriksa kurang dari 100% dari unsur dalam saldo atau golongan transaksi. Representasi manajemen. Pada umumnya, bukti eksternal dianggap sebagai bentuk bukti audit yang lebih andal daripada bukti internal yang dihasilkan oleh manajemen. Meskipun auditor mengumpulkan bukti audit dari berbagai sumber, terlalu sering mereka harus bergantung pada representasi manajemen untuk menilai kewajaran hal-hal yang menyangkut laporan keuangan. Hal ini terutama terjadi dalam hal-hal yang melibatkan penggunaan pertimbangan oleh manajemen karena biasanya sulit untuk menguatkan representasi manajemen tentang kesesuaian pertimbangan mereka dengan bukti eksternal. Risiko kecurangan. Sesuai dengan sifatnya, kecurangan diniatkan untuk disembunyikan oleh para pelaku sehingga menimbulkan risiko yang sangat tinggi untuk tetap tidak terdeteksi oleh auditor
bahkan terlepas dari penerapan metodologi dan prosedur audit yang baik. Kendala waktu. Dalam praktiknya, auditor menghadapi kendala waktu yang ketat, di mana mereka harus memberikan pendapat mereka terhadap laporan keuangan. Auditor cenderung memprioritaskan tugas-tugas yang penting untuk kinerja audit yang efektif. Dalam beberapa kasus, terutama ketika ada persyaratan hukum bagi perusahaan untuk mempublikasikan laporan keuangan mereka dalam jangka waktu tertentu, auditor dapat dalam upayanya untuk memenuhi tenggat waktu perikatan audit, gagal mempertimbangkan masalah penting dalam finalisasi laporan audit. Ancaman independensi. Sementara pedoman etika yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan badan profesional lainnya mencoba untuk meminimalkan contoh kehilangan objektivitas auditor, tingkat tertentu dari konflik kepentingan tidak terhindarkan dalam praktik. Misalnya, independensi yang dirasakan dari seorang auditor terganggu di mana akun klien audit merupakan bagian besar dari pendapatan perusahaan audit atau pendapatan kantor akuntan publik. Cakupan. Prosedur audit dirancang untuk mendeteksi salah saji material dalam laporan keuangan dan fokus pada aspek keuangan dari berbagai transaksi dan peristiwa. Masalah non-keuangan umumnya tidak dipertimbangkan dalam pelaksanaan audit kecuali relevan dengan laporan keuangan. Pemangku kepentingan sering salah menafsirkan peran dan ruang lingkup audit eksternal. Di samping berbagai faktor yang membatasi auditing tadi, sepanjang entitas gagal mencatat peristiwa atau transaksi ekonomi, auditor tidak dapat mengaudit hasilnya. Lebih jauh, sekiranya pengendalian atas kelengkapan pengolahan dan pencatatan data tidak ada atau tidak efektif, barangkali mustahil untuk mengaudit pos-pos laporan keuangan atau bahkan laporan keuangan secara keseluruhan.